ulama-ulama tidak ada yang membatalkan nasab Ba'alawi, bikin hal yang baru. Apa itu? Si Imad membatalkan nasab Ba'alawi sehingga suhrah, sehingga dia dikenal, pengikut-pengikutnya dikenal, pendukungnya dikenal, teman-temannya dikenal. Karena tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman yang membatalkan nasab Ba'alawi kecuali Imad. Dengan itu makanya dia suhro, dikenal. Si Gembul pun atau siapa lainnya, yang lain-lain itu. Ya sama seperti kaidah itu, kalau pengen terkenal kencingin aja air Zam-Zam. Silakan datang diskusi, mau sehari boleh, 2 hari boleh, seminggu boleh, sebulan boleh. Silakan, kita jaga keamanannya. Nah terus ada yang protes, Habib, percuma bikin diskusi. Kemarin Robito Imatnya tetap keras kepala, nggak bisa dibungkam. Saya dan kawan-kawan itu dari tim pengawal Persatuan Umat memberikan jawaban ini bukan untuk meminta persetujuan saudara Imat, bukan Habib, ya, karena dia sudah mendeklar menutup diri, tapi untuk memberikan penjelasan kepada umat. Jadi biar umat yang menilai. Kita punya data tapi orang tidak percaya, tidak apa-apa. Ini yang akan terjadi dengan masalah nasab. Siapa saja boleh mengakui dia keturunan siapa saja, tapi kalau ada orang yang nggak percaya, ya ndak apa-apa. Anak nggak butuh pembelaan. Kita tidak membelanya, kita tidak membenarkannya. Jadi Robito mau negor, mau ini, itu haknya Robito. Dan kalau untuk teguran bukan hanya dari Robito aja, dari guru-guru anak banyak. Tapi tetap anak jadi diri anak sendiri. Dan kalau mau bilang Ana atau Habib Rizik gara-gara dua ini terus timbul lah, ini nggak ada. Dari dulu udah ada masalah nasab ini, beberapa orang yang mempermasalahkan. Bukan hanya Imat ini, bukan baru Imat, bukan. Mungkin karena Ana sama Habib Rizik yang menonjol, jadi si Gembul hanya sebut dua itu. Sekarang kalau kita mau bicara habaib, berapa banyak habaib yang mabuk? Berapa banyak habaib yang narkoba? Berapa banyak habaib yang masuk penjara? Dialog diskusi di Robito Alawiyah bukan untuk membungkam Imat, bukan untuk membungkam geng begal nasab, bukan. Percuma kalau kami punya niat membungkam, percuma sudah. Iblis, setan nggak bisa dibungkam, dihentikan goda manusia, nggak bisa. Kami menjelaskan menurut perspektif ilmu nasab, perspektif sejarah, perspektif ilmu syariat, fikih, dan semuanya sudah terang benderang. Jadi bagi kami nggak penting, dia mau setuju, mau nggak setuju, mau cocok, mau nggak cocok, mau taslim, mau nggak taslim. Yang penting para kiai, para asatid, umat Islam semuanya bisa mendengar. Wa ma'alaina illal balagh. Tugas kami menyampaikan dan menjelaskan. Siapa saja yang punya silsilah, dia meyakini, tetapi kemudian orang tidak percaya berdasarkan penelitiannya, berdasarkan kajian ilmiahnya, berdasarkan bukti-bukti sejarahnya, berdasarkan tes DNA-nya, hakul yakin mereka bukan keturunan Nabi misalnya, maka harus legowo, ndak apa-apa. Jadi nggak bisa, karena ilmu nasab itu kalau mau pakai seperti itu, maka runtuh semua hadis-hadis itu, perawi-perawi yang sikoh-sikoh yang terpercaya, itu semuanya runtuh. Kalau mau pakai argumennya si Gembul, nggak bisa begitu, itu liberal, itu jelas kelihatan indikasi-indikasi liberal. Tapi tujuan kita dengan diskusi tersebut untuk menyampaikan maklumat, pengetahuan tentang nasab, tentang Ba'alwi dari berbagai macam aspek, lengkap dengan dalil, lengkap dengan referensi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Itu sebetulnya sudah terbantahkan semua kalau diperhatikan di seminar tadi, apalagi nanti di buku yang lebih lengkap lagi. Udah terbantahkan semua, baik apa yang saya sampaikan, begitu juga Ustadz Maimun Nafis, Ustadz Muhammad Bahiruddin, Gus Rumel, Gus Wafi, Habib Muhammad As-Segaf, Dr. Zain Hafi. Dan kita ketika tidak mengakui satu klan sebagai keturunan Nabi, bukan berarti kita memutuskan cinta dan persahabatan dengan mereka. Betul apa tidak? Kalau memang ana itu orang anggap sebagai perusak citra habaib,
Ente beranggapan anak nggak baik, anak nggak bagus, anak merusak citra habaib. Harusnya anak aja yang ente buang. Jangan anggap semua habaib sama kayak anak. Begitu saya mau tanya semua, kalau habaib dan kiai, saudara dan ulama, semua bersatu setuju tidak? Semua bersatu setuju tidak? Kalau ada mengadu domba, marah tidak? Jadi kalau ada yang mengadu domba kiai dengan habaib, saudara biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Mesdoa Visa. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ceramah agama dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang terbaru kemarin di Pasuruan ya teman-teman. Yuk, seperti apa ceramah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Jadi kami bukan ujaran kebencian, tapi ujaran penyadaran. Jangan ada lagi para Habib Balawi ataupun Mukibin yang ditipu, yang dibodohi, yang didawiri. Kita harus menjaga marwah anak bangsa. Kalau ada yang membantah dia, dari dulu sebetulnya udah banyak yang membantah, dan aneh kira bantahan dari dulu tuh lebih dari cukup. Ini pelengkap bantahan-bantahan sebelumnya. Gayanya begitu, kalau ada yang membantah, yang penting dijawab balik. Mau jawabannya benar, nggak benar, tepat atau nggak tepat, yang penting udah ada jawaban, dan pendukung-pendukungnya tepuk tangan. Udah ada jawaban, selesai. Yang tadinya punya teman dari Balawi, kita tetap berteman. Yang punya sahabat tetap bersahabat. Yang punya guru tetap dia guru. Yang punya murid tetap murid. Ini hanya penelitian, ini hanya kajian, ini keyakinan. Anda mau terima atau tidak, kita tetap sahabat, kita tetap saudara, sesama umat Islam, sesama bangsa Indo. Assalamualaikum. Kalau ada orang mengaku Habib padahal dia bukan Rasulullah, apakah ada azabnya di dunia akhirat? Ya kan Rasulullah bilang, man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang bernasab bukan kepada nasab bapaknya, maka dia dilaknat oleh Allah. Man intasaba ila ghairi abihi fahuwa ya'lam annahu ghairi abihi faljanna alaihi haram. Barang siapa yang mengakui nasab orang lain, dia akui sebagai nasabnya. So, mama ada orang bukan cucu Nabi, bukan cucu Nabi Muhammad, terus dia ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad. Fa huwa ya'lam annahu ghairu abi. Sedangkan dia tahu bahwasanya dia ini tahu kalau dia itu bukan cucu Nabi. Tak ada orang seperti ini. Man tasabila ghaibi fa huwa ya'lam annahu ghaibi faljan alaihi haram, maka surga baginya haram. Nah, jadi kalau ada yang mengaku cucu Nabi tapi mengajarkannya marah-marah, mengajarkan caci maki, kebun binatang, yaitu karena memang leluhurnya bukan Rasulullah. Nah, kalau berdasarkan genetik, dalam ilmu nasab itu ada status mat'unun nasab. Jadi nasab itu terputus baik secara biologis maupun secara ilmu nasab karena tidak terbukti. Nah, jadi para Ba'alawi nasabnya ini kan mengakunya ke Alawiyin, tapi hasil genetiknya itu ternyata bukan. Maka pengakuan mereka sebagai keturunan Alawiyin itu terputus secara syar'i, masuknya mat'unun nasab. Semua serangan Wahabi ke habaib itu yang dijadikan dasar oleh Imad untuk menyerang habaib. Dia bilang tes DNA ilmiah. Anak berzina dengan perempuan, punya anak tes DNA. Anak-anak secara biologis, secara tes DNA ilmiah anak-anak. Tapi kalau dalam syariat Islam, nasabnya nggak bisa bersambung ke anak. Kenapa? Karena anak zina, nasabnya bersambung ke ibunya, bukan ke anak. Walaupun secara DNA biologis nyambungnya ke anak, tapi secara syariat nggak bisa nasabnya. Secara syariat Islam tidak bisa nasabnya disambungkan ke anak. Kenapa? Karena itu anak zina. Kalau misalkan nasabnya itu nggak jelas, misalkan seorang wanita berzina dengan seorang laki-laki, anak hasil zinahnya ini nasabnya tidak bisa disebabkan kepada suami daripada ibunya, yang suami sah daripada ibunya, juga tidak bisa disambungkan kepada ayah kandung biologisnya karena yang menzinahi. Nah, sehingga bisa dinisbatkannya kepada leluhur garis ibunya. Nah, begitu juga Ba'alawi, leluhur garis ibunya ini sudah diteliti langsung oleh jewisdna.net.
pakar-pakar Yahudi. Jadi meskipun haplogrupnya G, tapi garis perempuannya bersambungnya kepada Yahudi, tepatnya kepada Yahudi Khazar. Jangan sampai tausiah dari Yai Suadi kita mau dipecah belah mengenai orang mau mengakui orang Pasuruan sebagai keturunan Ratu Sima. Alhamdulillah, karena memang Ratu Sima dulu kerajaannya ada di Pasuruan, betul. Orang-orang mau mengakui orang Pasuruan sebagai keturunan Raja Besar Empu Sendok yang mempunyai pusat kerajaan di Jombang. Setelah dipindahkan dari Jawa Tengah Mataram kuno, kemudian dipindahkan oleh Empu Sendok ke Jombang, kemudian ini daerah Pasuruan dijadikan oleh Empu Sendok sebagai daerah tempat para pertapa, daerah ilmuwan, di mana anak-anak pangeran kerajaan Mataram kuno semuanya dididik di Pasuruan. Yai Imad kalau ngomong harus ada datanya. Ada nggak bukti sejamannya bahwa Pasuruan dulu dijadikan tempat para pangeran ini dididik untuk menjadi ilmuwan? Ada. Silakan cari prasasti Cungrang, angkanya 932 Masehi. Empu Sendok menulis dalam prasasti itu bahwa Pasuruan dijadikan tempat pertapan, tempat di mana para dididik di Pasuruan. Saya yakin karena di sini dulu pusat pendidikan kerajaan Mataram kuno yang setelah dipindah ke Jombang namanya menjadi kerajaan Medang, maka hari ini yang hadir melihat saya dan Yai Marzuki Mustamar adalah turunan para ilmuwan dan ulama di masa lalu. Tapi kalau ada orang tidak percaya, nggak percaya saya bahwa orang Pasuruan keturunan para ilmuwan di masa kerajaan Medang, ya monggo. Kita punya prasasti, kita punya kitab sezaman, kita punya arkeologi yang membuktikan Pasuruan adalah kerajaan besar di masa lalu 932 Masehi, di mana kerajaan Medang waktu itu dipindah ke Jombang dan pusat pendidikannya di Pasuruan. Dan di waktu kerajaan Ratu Sima 500 tahun sebelumnya itu bahwa Pasuruan adalah pusat kerajaan Jawa terbesar di Jawa ada di Pasuruan ini. Tetapi orang mau nggak percaya ya ndak apa-apa. Di Batan kita punya data, tapi orang ndak percaya ndak apa-apa. Ini yang akan terjadi dengan masalah nasab. Siapa saja boleh mengakui dia keturunan siapa saja, tapi kalau ada orang yang nggak percaya ya ndak apa-apa. Gibatan. Dan kita mengenai bagaimana orang mau percaya pada kita turunan Ratu Sima, turunan Empu Sendok, ya ndak apa-apa, kita ndak marah. Kita punya silsilah sampai Ratu Sima di abad ke-5 atau ke-4 Masehi, Empu Sendok di abad 10 Masehi. Tapi orang ndak percaya ya ndak apa-apa, betul. Ada yang punya silsilah Wali Songo, orang kita mempunyai silsilah, kita meyakini, orang ndak percaya ya ndak apa-apa, betul apa tidak? Begitu pula wahai saudara-saudaraku, siapa saja yang punya silsilah dia meyakini, tetapi kemudian orang tidak percaya berdasarkan penelitiannya, berdasarkan kajian ilmiahnya, berdasarkan bukti-bukti sejarahnya, berdasarkan tes DNA-nya, hakul yakin mereka bukan keturunan Nabi misalnya, maka harus legowo, ndak apa-apa.
Dan kita ketika tidak mengakui satu klan sebagai keturunan Nabi, bukan berarti kita memutuskan cinta dan persahabatan dengan mereka. Betul apa tidak? Yang tadinya punya teman dari Balawi, kita tetap berteman. Yang punya sahabat tetap bersahabat, yang punya guru tetap dia guru, yang punya murid tetap murid. Ini hanya penelitian, ini hanya kajian, ini keyakinan. Anda mau terima atau tidak, kita tetap sahabat, kita tetap saudara, sesama umat Islam, sesama bangsa Indo. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah, bersatulah dalam agama Allah yaitu Islam, wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Nanti musuh-musuh Islam yang dari balik layar akan ikut-ikutan. Pasuruan sebagai sebuah kota, sebagai sebuah kabupaten yang mempunyai sejarah panjang orang-orang besar di masa lalu, harus menjaga, menjadi contoh, menjadi tauladan bagi seluruh bangsa Indonesia bahwa Pasuruan siap tenang. Betul? Pasuruan siap damai, Pasuruan siap menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Nahdiyah. Sama-sama orang NU, nggak ada mungkin yang hadir di sini bukan orang NU. Ini yang hadir 12.000 orang, semuanya derek Mbah Hasyim Asy'ari nggih. Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah pendiri Nahdlatul Ulama bersama para kiai-kiai Jawa Timur. 90% pendiri Nahdlatul Ulama adalah Jawa Timur. Para pendiri NU dengan segala keilmuannya yang luar biasa mengambil saripati ajaran-ajaran Wali Songo untuk dilembagakan di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Apa yang diajarkan oleh Wali Songo? Tasamuh, tawasud, tawazun, i'tidal. Tasamuh, tawasud, tawazun, i'tidal. Ini yang harus dijaga. Tepo seliro, saling harga menghargai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai. Kita sebagai penerus Mbah Hasyim Asy'ari harus tetap memegang prinsip-prinsip Mbah Hasyim Asy'ari yang diwariskan dari Sunan Ampel, yang diwariskan dari Maulana Malik Ibrahim, yang diwariskan dari Sunan Giri, yang diwariskan dari Sunan Bonang, yang diwariskan dari Sunan Derajat, yang diwariskan dari Sunan Muria, yang diwariskan dari Sunan Kudus, yang diwariskan dari Sunan Bonang, yang diwariskan dari Kanjeng Sunan Kalijogo, yang diwariskan dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Dulu kan Rizik Syihab itu yang ngomong pertama kali DNA itu Rizik Syihab. Beliau tuh menyampaikan yang aku cucu Nabi itu tes DNA-nya, nanti genetiknya Nabi kemana, genetiknya dia kemana. Ternyata malah mereka semua yang kacau. Yang tadi ada kata-kata baru selain rungkat apa itu Gus Yemi? Semprul. Nyuwun sewu. Nah, sedangkan untuk keluarga Wali Songo, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah data pustaka maupun data genetik. Untuk data pustaka kita mengkorroborasi dan mengkolaborasi data. Tadi Kiai Marzuki Mustamar juga menyampaikan pernah ada hasil Muktamar NU ke-31 di Solo ya bahwasanya hasil tesnya itu bisa membatalkan ilhak nasab, tapi belum tentu bisa untuk menentukan ilhak nasab. Nah, genetik keluarga Wali Songo itu sudah dibandingkan dengan pihak Ba'alawi, pihak Ba'alawi juga sudah dibandingkan dengan Alawiyin internasional. Jadi Alawiyin internasional itu genetiknya ke haplogrup J, sedangkan Ba'alawi ke G, Golf. Nah, dan juga keluarga Wali Songo tidak sama dengan Ba'alawi. Artinya untuk keluarga Wali Songo, dulunya kami husnuzon. Dulunya kami sempat jadi mukibin juga dulunya. Jadi dulu itu kami sempat menyangka husnuzon, ada versi keluarga Wali Songo itu keturunan daripada Ba'alawi juga.
ada yang ke Basyeban, ada yang ke Asmatkan. Tapi karena hasil tes DNA ini terbukti kita tidak sama dengan keluarga Ba'alawi, dan dengan hasil tes DNA itu ada peta genetik migrasi leluhur, sehingga kita kemudian menggunakan versi data lain, karena untuk menentukan silsilah leluhur kita tidak cukup hanya dengan tes DNA saja, tapi kita menggunakan data internal manuskrip Nusantara selain versi Ba'alawi, disesuaikan, dikoroborasi dan dikolaborasi dengan data eksternal dari Nakib Negeri Muasal Leluhur Wali Songo atau Wali Nusantara. Nah, untuk keluarga Kiai Suwadi, termasuk ini keluarga Bani Semendi dan termasuk keluarga dari Sidogiri, Bani Sulaiman Mojo Agung, itu alhamdulillah kita sudah awalnya menemukan data internal dari Pasuruan. Jadi kami silaturahim, konfirmasi dengan Kiai Nur Hasan Sidogiri, data manuskripnya sudah pernah dikemukakan, dan ini data ini bisa untuk mengkoreksi versi-versi yang ke Ba'alawi. Nah, ternyata dalam data manuskrip Pasuruan, manuskrip Bodokaton, itu juga ternyata ditemukan data bahwasanya Mbah Soleh Semendi ternyata bersaudara dengan Sulaiman Mojo Agung, dan bukan anak daripada Abdurrahman Basyeban, tapi anak daripada Abdurrahman Al-Qadiri alias Sunan Gunung Jati yang ketiga. Nah, jadi Sunan Gunung Jati itu ternyata ada 4 ternyata. Nah, sedangkan Mbah Soleh Semendi itu menjadi menantu Maulana Hasanuddin Banten. Nah, jadi mulai dari Mbah Sakarudin ke bawah itu sudah bersambung keturunan kepada Banten. Nah, jadi ini kemudian kita menyampaikan kepada publik bahwasanya silsilah Wali Nusantara ini perlu kita luruskan bersama. Jangan sampai dibelokkan ke Ba'alawi, jangan sampai dibelokkan ke bin Yahya, jangan sampai dibelokkan ke Yahudi. Jadi Wali Nusantara ini ada yang masuk ke Nusantara dari 2 muasal daerah. Ada yang dari jalur Maulana Maghribi dari Maroko, yang terakhir nanti ke Al-Jalani Al-Hasani. Ada yang dari jalur Uzbekistan. Makanya kita sering dengar ayah Sunan Ampel adalah Makhdum Ibrahim As-Samarkandi dari Samarkand, Uzbekistan. Nah, ini yang jalurnya ke Al-Kazimi Al-Husaini. Jadi kalau dari jalur yang Uzbek itu Al-Kazimi Al-Husaini menurun ke Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati yang kedua dan keempat. Sedangkan yang dari jalur Makhdum Maulana Maghribi Maroko yang terakhirnya ke Al-Jalani Al-Hasani menurunnya ke Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati yang pertama yakni Sadatul Kafi, dan juga Sunan Gunung Jati ketiga yakni Zain Abdul Qadir alias Abdurrahman Al-Qadiri, leluhur daripada atau ayah daripada Sulaiman Mojo Agung maupun Mbah Soleh Semendi. Nah, jadi keluarga Yai Suwadi ini yang keturunan daripada Soleh Semendi nyambung ke Banten dan juga nyambung ke Abdurrahman ke Cirebon. Jadi Said Abdurrahman Al-Qadiri ini makamnya ada di Megu, Cirebon. Aliasnya beliau itu Pangeran Atas Angin, alias Pangeran Raja Laut, alias kalau di dalam data primer Sumatera Oriental adalah Pate Qadir. Nah, itu beliau juga ada aliasnya dalam data saat wali sana Said Zain, alias juga Abdurrahman Al-Qadiri, bukan Abdurrahman Basyeban. Dan ada alias lagi adalah Zain Abdul Qadir atau Abdul Qadir. Nah, jadi inilah nasab garis laki dari keluarga Sulaiman Mojo Agung dan Mbah Semendi, bukan ke Basyeban ataupun kalau ke Banten mertuanya, nanti kami sebutkan juga. Tapi untuk garis lakinya daripada keluarga Mbah Soleh Semendi maupun Sulaiman Mojo Agung, termasuk leluhur daripada Kiai Suwadi, ini adalah Abdurrahman Al-Qadiri tadi, ini bin Ishak Tamsi. Nah, kalau tadi yang saya sebut tadi kan Abdurrahman Al-Qadiri ini adalah alias Sunan Gunung Jati ketiga. Nah, beliau ini menantu daripada Syarif Hidayatullah Al-Kazimi Al-Husaini Sunan Gunung Jati kedua. Nah, Syarif Hidayatullah menantu lagi daripada Sunan Gunung Jati pertama Sadatul Kafi. Nah, nantinya Abdurrahman Al-Qadiri ini juga punya adik ipar namanya Fatahilah atau Fadilahkan, itu Sunan Gunung Jati keempat. Jadi yang Gunung Jati pertama Al-Hasani, yang kedua Al-Kazimi Al-Husaini, yang ketiga Al-Jalani Hasani, yang keempat Al-Kazimi Al-Husaini lagi. Jadi Hasan Husain Hasan Husain. Tidak ada yang ke Ba'alawi Yaman, tidak ada yang ke Yahudi. Nasab detailnya daripada Said Abdurrahman Al-Qadiri, ayah daripada Mbah Soleh Semendi dan Sulaiman Mojo Agung, beliau bin Ishak Tamsi bin Maulana Ishak.
Nah, Mona Ishaq ini adalah menantu daripada Syekh Jumadil Kubro Al-Kazimi Al-Husaini. Sedangkan Mona Ishaq sendiri bin Junaid alias Jungep. Kalau bahasa Nusantara ada Jungep, ada juga Jumat. Nah, jadi Syekh Junaid ini bin Abdul Qadir bin Su'aib bin Abdul Jabbar bin Abdul Razak bin Abdul Aziz bin Ahmad, kalau dalam tambahan Nakib Irak, bin Soleh bin Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani. Ke atasnya lagi beliau bin Abu Soleh Musa Janki Dausat bin Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa Al-Sani bin Abdullah Sani bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Kamal bin Hasan Al-Musana bin Hasan Al-Mustaba bin Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi torikohnya itu ke torikoh Qadiriyah. Nah, jadi kalau Hijaz migrasinya dari Irak, nanti dari kan Syekh Abdul Qadir kan di Baghdad Irak, nanti ada keturunannya yang ke Maroko, dari Maroko ke Malaka di Malaysia, kemudian hijrahlah ke Asia Tenggara, ke Nusantara ini. Nah, jadi para wali yang berasal dari Maroko itu menurunkan torikoh-torikoh semacam Qadiriyah sama Saziliyah. Sedangkan ulama-ulama Nusantara yang berasal dari Uzbek, Asia Tengah, itu menurunkan torikoh Kubrowiyah, Naksabandiyah, Syatariyah. Makanya para wali-wali Nusantara itu tidak ada yang bertorikoh Ba'alawiyah, karena beda jalur, bukan jalur Yaman. Nah, jadi kalau misalkan kemudian dibelokkan wali Nusantara itu seakan-akan ke jalur Ba'alawi, padahal torikohnya pun tidak sesuai. Nah, jadi ini merupakan pelurusan sejarah. Nah, untuk Mbah Soleh Semendi sendiri itu dalam data Banten tercatat beliau punya alias juga Pangeran Winongan alias Pangeran Winangun. Tercatatnya sebagai menantu Maulana Hasanuddin Banten. Jadi tetap ada kaitan dengan Kesultanan Banten. Jadi kalau yang tadi ayahnya adalah Abdurrahman Al-Qadir itu sempat menjadi Sunan Gunung Jati Cirebon yang ketiga, sedangkan ini mertuanya adalah Maulana Hasanuddin Banten, anak daripada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang kedua di Cirebon juga. Jadi saling menikah antar kerabat. Nah, kalau yang diakui oleh Nakib Irak yang jalurnya ke Bani Musa Al-Kazim, jadi Maulana Hasanuddin Banten sebagai mertua daripada Mbah Soleh Semendi dan kakek daripada Mbah Sakarudin. Jadi Maulana Hasanuddin Banten adalah bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang kedua, bin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Syekh Jumadil Kubro alias Jamuddin Akbar Al-Husaini bin Syekh Mahmud Dinil Kubro kalau di bahasa Jawanya alias Syekh Mahmud Nasiruddin. Baru kemudian bin Jalaluddin Husain bin Ahmad Kabir bin Husain Jalaluddin bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Askori bin Ja'far Az-Zaki bin Ali An-Naqi Al-Hadi bin Imam Muhammad Al-Jawad At-Taqi bin Imam Ali Arido bin Imam Musa Al-Kazim. Baru bin Ja'far Sodik bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah nih, leluhur-leluhur atau guru-guru kita ini ya, inilah yang asli-aslinya keturunan Rasulullah. Tapi beliau-beliau ini tidak menyombongkan nasabnya. Nasab itu sesuai perintah Nabi, bukan buat disombongkan, dibanggakan, kemudian merendahkan yang lain, bukan. Tapi nasab itu dipelajari sekedar untuk menyambungkan silaturahim. Dan ini dalam hari ini kami ungkapkan nyuwun sewu, bukan buat sombong dan bangga-banggaan, tapi buat menyambungkan silaturahim antara keluarga Banten, keluarga Cirebon dengan keluarga Pasuruan, supaya diketahui oleh masyarakat untuk kita menyambung silaturahim dan ngalap barokah. Bahwasanya ini bukan buat dibanggakan sebagaimana perlakuan para habib. Insya Allah Kiai Sodi tidak akan tuh nyuruh cium kaki, sujud kepada manusia, itu insya Allah enggak gitu. Jadi kalau Kiai NU, keluarga Wali Songo mengutamakan silaturahim, nasab digunakan sekedarnya saja, hanya untuk nyambung silaturahim, ngalap barokah, dan juga untuk mengikuti perjuangan leluhur kita. Leluhur kita itu dulu tuh merangkul, berdakwah dengan rahmah, bukan dengan marah-marah. Nah, jadi kalau ada yang mengaku cucu Nabi tapi mengajarkannya marah-marah, mengajarkan caci maki, kebun binatang, yaitu karena memang leluhurnya bukan Rasulullah. Nah, kalau berdasarkan genetik, dalam ilmu nasab itu ada status mat'unun nasab. Jadi nasab itu terputus,
baik secara biologis maupun secara ilmu nasab karena tidak terbukti. Nah, jadi para Ba'alawi nasabnya ini kan mengakunya ke Alawiyin, tapi hasil genetiknya itu ternyata bukan. Maka pengakuan mereka sebagai keturunan Alawiyin itu terputus secara syar'i, masuknya mat'unun nasab. Nah, kalau secara tes genetik Y-DNA, garis lakinya itu sebenarnya ke Kaukasus. Tapi kenapa saudara-saudara kita ada yang nyebutnya Yahudi? Nah, ini nyuwun sewu kula izin klarifikasi. Kenapa kita lebih nyebutnya Yahudi dibandingkan Kaukasus? Karena dalam ilmu syar'i Islam, kalau misalkan nasabnya itu nggak jelas, misalkan seorang wanita berzina dengan seorang laki-laki, anak hasil zinahnya ini nasabnya tidak bisa disebutkan kepada suami daripada ibunya, yang suami sah daripada ibunya, juga tidak bisa disambungkan kepada ayah kandung biologisnya karena yang menzinahi. Nah, sehingga bisa dinisbatkannya kepada leluhur garis ibunya. Nah, begitu juga Ba'alawi, leluhur garis ibunya ini sudah diteliti langsung oleh jewisdna.net, pakar-pakar Yahudi. Jadi meskipun haplogrupnya G, tapi garis perempuannya bersambungnya kepada Yahudi, tepatnya kepada Yahudi Khazar. Nah, tapi jangan salah, bukannya kami takfiri. Jadi menyebut Yahudi ini harus bisa dibedakan, bukan hal yang takfiri. Kalau takfiri itu adalah untuk agamanya, karena Yahudi ada Judaism, ada Jewis. Ini Jewis keturunan. Kalau menyebut keturunan Yahudi bukan berarti kita rasis. Istri Nabi sendiri, Safiyah binti Huyai, juga keturunan Yahudi. Kita menyebut beliau keturunan Yahudi bukan karena kita benci, tapi kita ingin meluruskan. Jadi demikian kurang lebihnya dari kami, bukan berarti kami benci. Jadi kami bukan ujaran kebencian, tapi ujaran penyadaran. Jangan ada lagi para Habib Ba'alawi ataupun Mukibin yang ditipu, yang dibodohi, yang didawiri. Kita harus menjaga marwah anak bangsa. Kita ini bangsa yang besar. Bahkan orang-orang Pasuruan dulunya ini adalah keturunan pejuang daripada Untung Suropati. Untung Suropati saja dulunya itu sempat menjadi Mukibin VOC Belanda. Tapi ketika beliau menolong istrinya Pangeran Purbaya Banten, beliau menikahi Gusi Kusuma, beliau melihat penjajah itu menzalimi wong Banten. Ketika itu beliau tergerak untuk menjadi pejuang, sehingga sejarah terulang kembali. Sekarang Pasuruan dengan Banten kembali bersilaturahim, kembali bersatu, kembali berjuang bersama-sama melawan penjajahan. Merdeka! Jadi itu ya teman-teman, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berceramah membahas tentang masalah nasab, yang mana tadi di awal Habib Bahar juga menyinggung tentang masalah nasab yang dibatalkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman, juga turut berkomentar dan dikomentari oleh juga atau disindirlah oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang pernyataan-pernyataan dari para habaib ini ya teman-teman. Ada Habib Hanif dan juga Habib Bahar juga turut dikomentari oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bahwasanya menurut Kiai Haji Imaduddin, klan Ba'alawi ini terputus atau tidak terbukti sebagai cucu Nabi, karena Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sudah melakukan penelitian dari segi ilmu sejarah, ilmu dari tes DNA, ilmu sejarah ya, dari sejarah, ilmu nasab, tes DNA, itu tidak terbukti bahwasanya klan Ba'alawi ini terbukti sebagai turunan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini ceramah yang terbaru Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Pasuruan kemarin dalam rangka haul ya, dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW, dan di situ banyak yang dibahas ya, yang dibahas kiai-kiai itu juga membahas tentang masalah klan Ba'alawi juga. Di sini Kiai Haji Imaduddin Usman yang berceramah tidak lama, mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit ya, karena masih ada acara lain katanya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.